Di sebuah gunung bernama Welirang yang terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hiduplah sepasang suami istri beserta anaknya di sebuah gubuk. Namun ada sebuah insiden kebakaran yang akhirnya membuat sang istri dan anaknya yang masih kecil harus meregang nyawa. Namun mayat sang suami tak pernah ditemukan. Dan inilah kisah gubuk berhantu. Hendra adalah seorang mahasiswa perguruan tinggi di Surabaya yang juga anggota pecinta alam di perguruan tinggi itu, tengah berkemas-kemas menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan ke dalam ransel tuanya. Hari ini ia bersama 4 orang rekan sesama anggota pecinta alam berencana hendak mendaki Gunung Welirang. Sebenarnya bukan baru kali ini mereka mendaki gunung itu, tapi hari ini mereka akan mencoba rute baru yang belum pernah mereka tempuh sebelumnya. Setelah berpamitan kepada ibunya, Hendra memacu motornya menuju kampus di timur Surabaya. Di sana telah menanti 4 sahabatnya, yaitu Dedi, Sigit, Koirul, dan Erni. Erni adalah ketua rombongan dan satu-satunya wanita yang turut dalam pendakian itu. Dengan memperhitungkan waktu yang akan mereka jalani dan resikonya, mereka sengaja membawa perbekalan lebih dari biasanya. Dipimpin oleh Koirul, mereka bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sebuah kegiatan wajib yang harus dilakukan sebelum berangkat ke lokasi tujuan. Setelah segala sesuatunya siap, mereka pun meninggalkan kampus dengan mengendarai 3 sepeda motor. Sepeda motor itu kemudian dititipkan di terminal, dan mereka menumpang kendaraan umum menuju ke arah Malang, dan kemudian berganti kendaraan umum lainnya yang mendekati dusun sebagai lokasi awal menuju rute pendakian. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanan dengan jalan kaki saat matahari tepat berada di atas ubun-ubun. Beberapa rumah penduduk dan hamparan pematang sawah telah mereka lalui. Pepohonan dan semak belukar mulai menghiasi kiri kanan jalan setapak. Sesekali mereka berpapasan dan menyebab penduduk desa yang memikul beberapa ikat kayu di pundaknya. Makin ke atas, jalan setapak itu makin terjal. Udaranya pun makin terasa sejuk. Hal ini membuat Hendra dan kawan-kawannya makin bersemangat. Kicauan burung dan gesekan dedaunan yang dihembus angin menjadi kidung pengiring langkah mereka. Namun cuaca yang semula cerah mendadak berubah menjadi mendung. Disusul kemudian dengan jatuhnya rintik-rintik air yang mula-mula jarang menjadi makin deras. Hendra dan kawan-kawannya bergegas menuju ke bawah pohon yang cukup rindang. Serentak mereka menurunkan ransel di punggung masing-masing dan mengeluarkan jas hujannya untuk kemudian dikenakan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menembus guyuran hujan dan sesekali dentuman guruh di langit yang gelap. Jalan setapak menjadi agak licin yang membuat mereka kadang terpeleset. Erni mengisyaratkan kepada anggotanya untuk lebih berhati-hati dalam melangkah. Ia menghentikan langkahnya saat Hendra memanggilnya dengan agak berteriak. Erni pun menghentikan langkahnya saat Hendra memintanya untuk beristirahat, karena perutnya agak sedikit mules. Erni pun mengiyakannya karena memang perutnya pun sudah agak lapar. Beberapa meter ke depan, mereka pun menjumpai dataran yang lapang dikelilingi semak belukar. Di tempat itu mereka mendirikan sebuah tenda untuk berlindung dari siraman hujan yang tak kunjung reda. Setelah membantu memasang tenda, Hendra pun bergegas meninggalkan mereka untuk mencari tempat buang hajat. Tak lama di belakangnya pun menyusul Dedi, karena dia pun ingin buang air kecil. Mereka berdua pun mencari tempat yang sesuai mereka inginkan. Dengan nada bercanda, Dedi mengatakan agar Hendra lebih jauh lagi agar baunya tidak menyebar kemana-mana. Hendra tak menjawab. Ia pun tak ingin privasi buang hajatnya terganggu orang lain. Maka dari itu ia berlari masuk ke hutan yang lebih dalam. Belum jauh ia melangkah, tiba-tiba matanya melihat sebuah bangunan di balik rimbunnya pepohonan. Sejenak ia merasa heran dan berpikir, mengapa ada rumah di hutan begini? Tapi ia segera menepis keheranannya, karena desakan di dalam perutnya makin kuat dan akhirnya mendekati bangunan tersebut. Assalamualaikum, ucap Hendra begitu tiba di depan pintu rumah, atau yang lebih tepatnya disebut gubuk itu. Kondisinya cukup memprihatinkan. Di beberapa bagian dinding dan atapnya terlihat bekas-bekas hangus. Karena tak ada yang menyahut,
Hendra berjalan ke samping dan menemukan semacam bilik mandi beratapkan daun rumbia yang bersebelahan dengan gubuk itu. Tanpa pikir panjang, Hendra bergegas masuk. Begitu melihat ada kakus dan segentong air di sisi kakus, Hendra pun melepas hajatnya. Usai buang air besar, Hendra kembali ke depan gubuk dan berharap bertemu pemiliknya untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Saat melintas di depan jendela samping gubuk, Hendra melihat sesosok manusia di dalamnya yang agak gelap. Hendra melengkungkan wajahnya ke jendela dan samar-samar melihat seorang wanita tengah menggendong bocah berumur sekitar 2 tahunan berdiri menatapnya. Tanpa berpikir yang aneh-aneh dan merasa bersalah, Hendra pun meminta maaf pada wanita itu karena sudah memakai kakusnya. Tapi wanita itu tak menjawabnya. Karena terburu-buru, Hendra segera berlalu dari tempat itu dan segera mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf sekali lagi. Hujan sudah mulai berkurang, tapi jalanan yang dilaluinya masih licin. Sesampainya di tenda tempat rekan-rekannya berkumpul, ada seorang laki-laki setengah baya tengah bercakap-cakap dengan mereka di luar tenda. Dari seragam yang dikenakan di balik mantel hujannya, Hendra tahu kalau laki-laki itu adalah petugas penjaga hutan, seperti yang biasa ia temui saat melakukan pendakian. Sigit pun bertanya pada Hendra sekaligus mengenalkan salah satu petugas pengawas hutan di sini, yaitu Pak Thoib. Hendra pun menceritakan alasan mengapa begitu lama di dalam hutan saat buang hajat tadi. Saat ia menyebutkan sebuah gubuk dan sempat bertemu dengan seorang wanita dan juga anaknya yang berusia 2 tahunan, Pak Thoib sang pengawas hutan di sini seakan tak percaya dengan penjelasan Hendra. Namun Hendra dengan begitu yakin dengan apa yang ditemuinya. Melihat wajah Pak Thoib yang masih keheranan, Hendra pun kembali menanyakan apakah Pak Thoib mengenal penghuni tersebut. Pak Thoib pun menjawab bahwa ia sangat kenal baik dengan Misnah dan anaknya Ratri. Mendengar Pak Thoib yang mengenal mereka, belum sempat Hendra meminta tolong agar disampaikan permintaan maafnya kepada Bu Misnah, Pak Thoib memotong ucapan Hendra dengan mengatakan, "Itu dulu, sebelum mereka tewas terbakar di dalam gubuknya sekitar 7 tahun yang lalu." Sontak Hendra, Koirul, Sigit, Dedi dan Erni pun yang mendengarnya kaget dan mengatakan, "Jadi mereka..." Disinilah Pak Thoib menceritakan kejadian gubuk tersebut, di mana Misnah dan anaknya terkunci di dalam gubuk saat kebakaran terjadi. Namun anehnya sang suami Yanto tak pernah menampakkan batang hidungnya. Dan polisi menduga bahwa Yantolah yang tega membakar istri dan anaknya. Karena konon katanya, Yanto mendengar isu di kalangan penduduk di sini kalau Misnah berselingkuh dengan pedagang sayur dari Blitar. Dan Ratri yang diisukan adalah anak dari hasil perselingkuhan mereka. Yanto yang tadinya tidak percaya, namun karena dalam keadaan emosi dan sangat mudah dirasuki iblis, membuatnya jadi kalap dan gelap mata. Hendra menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar dan jantungnya berdegup kencang. Masih jelas di pelupuk matanya tatapan wanita dan bocah perempuan dalam gubuk itu. Meski dalam kegelapan, ia bisa melihat raut wajah mereka yang menampakkan kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Mungkin itu ekspresi mereka pada detik-detik terakhir, sebelum menghadapi maut akibat kekejaman dari orang yang mereka cintai. Dan Hendra tak akan pernah bisa melupakan ekspresi itu, setidaknya dalam waktu dekat ini.